Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bolos kerja selama 30 hari berturut-turut, seorang anggota Polres Salatiga dipecat. Harga komoditas sayur di Boyolali naik imbas gagal panen dan aksi mogok sopir truk. Isi kuota sekolah yang kurang siswa, Dinas Pendidikan Kota Semarang kembali membuka pendaftaran SPMB tahap kedua. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Boyolali mengalami kenaikan harga. Pedagang menyebut faktor gagal panen dan terganggunya distribusi membuat minimnya stok komoditas di pasar. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Sunggingan, Kabupaten Boyolali terpantau tinggi. Harga tomat menyentuh Rp25.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan itu dipicu minimnya stok tomat di pasar. Begitupun daun seledri yang naik signifikan menjadi Rp50.000 per kilogram dari awalnya hanya Rp15.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang merah lokal dijual Rp35.000, bawang merah Brebes Rp50.000 dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit sudah turun tetapi belum signifikan. Saat ini cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga cabai imbas dari aksi mogok para sopir terhadap aturan kelebihan muatan dan dimensi kendaraan pengangkut. Demo truk nih kali mas. Terus? Ya stoknya sedikit, yang beli banyak, jadi naik. Petani jarang sing panen. Takut nggak ada payung, takut nggak ada yang beli karena macetnya ini kuda truk. Oh gitu. Terus lainnya apa lagi? Lainnya selain lombok, tomat, seledri. Faktornya sama juga kenaikannya. Petani banyak yang gagal nak tomat. Tomat. Petani banyak yang gagal. Kenaikan harga sayur mayur dampak dari cuaca yang masih sering hujan dan proses pengiriman barang yang tersendat karena aksi demo supir truk. Kedua hal itu membuat stok komoditas di pasar menipis sehingga harga jualnya naik. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Mahalnya harga sembako membuat pasar sembako murah di Kota Tegal diserbu warga. Pembeli bisa berhemat karena harga sembako yang dijual di bawah harga pasaran. Ratusan warga memadati kampung nelayan Kota Tegal pada Senin siang. Mereka tak sabar membeli paket sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada pasar murah ini pihak panitia menyediakan 500 paket sembako yang berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, gula serta telur ayam. Harga paket itu dibanderol Rp95.000. Banyak warga yang memilih membeli paket sembako di sini karena harganya lebih murah dibanding harga di pasaran. Paketnya? Isinya apa aja Pak? Isinya beras, terus gula, terus minyak kayu, sama telur. Lebih murah di sini. Iya, lebih murah. Kalau di luar berapa itu? Ya ada selisihnya ya 20.000 lebih. Tadi belinya pakai kupon. Iya pakai kupon. Panitia sengaja memberikan syarat bagi pembeli. Mereka harus menggunakan kupon untuk membeli paket sembako. Tujuannya agar tidak ada oknum yang memborong paket sembako murah. Kuncoro Wijayanto melapornya dari Kota Tegal. Karena masih adanya sekolah yang kurang siswa, Dinas Pendidikan Kota Semarang kembali membuka sistem penerimaan murid baru tingkat TK dan SD. Meski hanya 2 hari, SPMB lanjutan itu dinilai membantu orang tua calon siswa. Sekolah Dasar Negeri Bugangan 02 Kota Semarang tengah harap-harap cemas. Alasannya wajar, mereka baru mendapat 3 siswa dalam sistem penerimaan murid baru tahap pertama lalu.
Meski dinilai wajar karena banyaknya SD dan populasi yang turun, pihak sekolah tetap berharap adanya penambahan siswa pada tahap kedua SPMB. Nah, dari 28 nih, hanya terisi 3. Makanya di SPMB yang lanjutan ini kita ambilnya 25 sesuai dengan kuota yang disampaikan oleh Kota Semarang ya, dan juga di aturan-aturan untuk SPMB. Nah, dari SPMB yang kemarin itu memang ada beberapa hal ya, faktor-faktor kenapa kok kami itu kok yang paling kecil perolehan muridnya. Pertama, karena kondisi ibaratnya demografis si masyarakat di sini memang banyak kan masyarakatnya bukan masyarakat yang produktif. Saya produktif artinya dalam artian tuh pasutri muda. Juga di sini juga areanya area usaha, dan kebetulan sekolah kami itu juga diambil oleh sekolah-sekolah yang besar. Sementara itu, SD Negeri Karangtempel Semarang menyambut antusias SPMB tahap kedua. Pada hari pertama SPMB lanjutan ini, sejumlah orang tua mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Kami membuka 21 karena yang terisi online itu hanya 7 anak. Untuk syarat-syaratnya masih sama Bapak, karena masih menggunakan KK, akte, kemudian ijazah TK. SPMB kedua ini bisa untuk domisili. Dari manapun bisa. Bisa. Yang penting Kota Semarang. Iya, yang penting. Dan luar Kota Semarang pun jika sekolah kami masih kekurangan, kami masih bisa menampung. Diperbolehkan, sudah diperbolehkan. Itu pendaftarannya harus datang ke sekolah berarti? Iya. Keberadaan SPMB lanjutan disambut hangat warga. Mereka mengaku senang bisa mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri sebab pada SPMB tahap pertama tidak diterima. Tidak lolos seleksi karena itu domisili. Oh, karena domisili. Terlalu jauh atau? Jauh. Di mana? Marang Utara. Oh gitu. Terus ini kok milihnya akhirnya mendaftar ke sini? Sesuai dekat sama pekerjaan. Oh. Anak juga kan masih di dalam bimbingan orang tua, antar jemput, paribasanya gitu ya. Nah, saya yang antar jemput, jadi ini saya yang biar dekat, bisa ngantar sekalian. Bisa ngantar jemput sekalian sambil bekerja gitu. Dinas Pendidikan Kota Semarang resmi membuka SPMB tahap kedua untuk jenjang TK dan SD. Gelombang lanjutan ini menyasar pada satuan pendidikan yang belum memenuhi kuota pada SPMB sebelumnya. Mekanismenya tetap berbasis daring, tetapi tidak dilakukan secara mandiri. Orang tua wajib datang langsung ke sekolah dan akan dibantu admin sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan gelombang lanjutan ini untuk mengakomodasi sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota. Tercatat ada 222 SD di Kota Semarang yang kembali membuka pendaftaran SPMB dengan kuota kekosongan 2.300 kursi. Mekanismenya masih online, jadi yang dulu online sekarang online, dan yang dulu itu untuk TK, SD, SMP, tapi yang kali ini yang lanjutan hanya untuk pendaftaran di TK dan SD karena yang SMP sudah penuh. Yang dibuka lagi yang TK sama SD yang masih ada sisa kuota yang belum terpenuhi. Sisa kuotanya 2.300 sekian untuk yang SD, tersebar di 222 SD. Pendaftarannya hanya 2 hari, hari ini dan besok. Kami harapkan Jumat sudah selesai, sudah daftar ulang karena Senin anak-anak sudah masuk sekolah. SPMB tahap kedua atau lanjutan TK dan SD negeri di Kota Semarang digelar selama 2 hari sejak 7 hingga 8 Juli lalu. Sementara tahun ajaran baru 2025-2026 akan dimulai Senin pekan depan. Ali Muftahirin melaporkan dari Kota Semarang. Pegadaian masih menjadi alternatif bagi warga untuk memenuhi kebutuhan mendesak, khususnya bagi mereka yang memerlukan uang. Jelang tahun ajaran baru sekolah, sebagian orang tua di Kota Semarang menggadaikan barang berharga untuk membayar kebutuhan pendidikan sang anak. Sejak masa libur sekolah, Pegadaian Cabang Depok Kota Semarang banyak didatangi warga. Kebanyakan orang tua yang hendak menggadaikan barang berharganya. Salah satunya Yeni. Ia menggadaikan emas untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah sang anak.
Ketika mendesak, Yeni lebih memilih menggadaikan barang berharga di Pegadaian karena prosesnya lebih mudah dibanding meminjam uang dengan orang lain. Nah, kalau untuk bayar-bayar dadaan kita belum siap ya masuk bagi Pegadaian. Ini buat keperluan apa ini, Bu? Biasanya untuk bayar-bayar sekolah, semesteran, KKN gitu-gitu, bisa tambahan-tambahan untuk yang dadaan-dadaan gitu loh Mas, yang tidak terencana kadang. Untuk apa ngadain apa Mas? Mas. Pada momen tahun ajaran baru 2025-2026, setidaknya lebih dari 50 transaksi dilakukan oleh pihak Pegadaian setiap harinya. Nilai outstanding loan atau OSL meningkat 2 miliar dibanding bulan sebelumnya. Ini memang ada pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Kita bandingkan dari sebelumnya bulan Mei itu kami ada peningkatan OSL sebesar kurang lebih 2 miliar. Ya, jadi mungkin animo masyarakat untuk tetap datang ke Pegadaian atau sebagai solusi kebutuhan dana itu masih meminati gadai. Diprediksi gadai barang masih akan meningkat hingga akhir pekan ini, melihat kebutuhan para orang tua meningkat bersamaan dengan jelang tahun ajaran baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan guru di Kabupaten Tegal mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kegiatan itu diharapkan dapat mencetak pembina-pembina pramuka yang kompeten dan andal. Guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti kegiatan pembina pramuka tingkat dasar yang digelar di SMP Negeri 1 Jatinegara, Kabupaten Tegal. Selain pendidikan karakter, para peserta diajarkan dasar kepramukaan seperti mendirikan tenda, baris berbaris, tali temali, hingga semafor atau cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera. Kegiatan ini disambut positif. Peserta bersyukur karena ilmu dari kegiatan pembinaan pramuka dapat diimplementasikan kepada siswa di kemudian hari. Di sini kita diajarkan secara langsung, ya. Jadi step by stepnya seperti apa. Jadi kita tidak buta. Kalau kemarin kita hanya mencari informasi, tetapi secara tertulis. Tetapi di sini kita mendapatkan ilmu yang secara gamblang, yang bisa kita mungkin nantinya diimplementasikan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Jadi kita memberikan ilmu kepada anak-anak itu sudah dengan sesuatu yang kita kuasai, yang Tujuan kegiatan ini untuk mencetak pembina pramuka yang kompeten dan andal. Untuk mencari pembina yang mana diharapkan dalam satu kurs depan, satu pembina itu bisa melatih membina peserta didik itu 10 sampai 20 peserta didik kita. Itu tujuan yang paling utama. Setelah mengikuti kegiatan ini, pembina pramuka diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada peserta didik di gugus tugas depan masing-masing. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.